Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama pada saat ini boleh merenungkan sabda firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Sekali lagi, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagian ayat firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami rindu untuk boleh bersekutu. Sungguh kami rindu untuk kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kehausan, rasa lapar akan firman-Mu ini boleh Tuhan puaskan pada saat ini. Biar Tuhan boleh berfirman kepada setiap kami masing-masing pribadi. Walaupun kami tidak berada di satu ruangan yang sama, tidak berada di satu tempat yang sama, kami berada di tempat yang berbeda, tapi kiranya Roh-Mu boleh menyatukan kami. Firmanlah kepada setiap kami. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan. Ya Roh Kudus boleh memberkati, mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah kangen untuk boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman? Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah merasa rindu untuk kemudian bisa bertatap muka secara langsung dengan saudara-saudara seiman kita? Saya pun juga merasa kangen untuk bisa berjumpa langsung dengan Bapak Ibu. Pengalaman kurang lebih 3 minggu ini mungkin membuat setiap kita orang-orang percaya harus betul-betul menahan diri untuk boleh berjumpa. Karena mewabahnya virus corona ini memang membuat Bapak Ibu dan saya harus betul-betul jaga diri untuk tinggal di rumah, stay at home, untuk memutus rantai penyebaran dari virus corona ini. Sedikit cerita Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Dulu saya berpikir pada waktu masa-masa awal saya belajar melayani Tuhan, saya belajar berkhotbah khususnya, dulu saya pernah punya pikiran, kayaknya enak kalau misalkan khotbah tidak ditonton oleh orang, atau khotbah tidak ada jemaat yang mendengarkan. Itu kayaknya nanti demam panggungnya hilang. Ternyata 3 minggu ini saya berkhotbah secara online seperti ini, saya rekam kemudian tanpa ada orang yang mendengarkan. Ternyata itu juga suasana yang aneh, sehingga saya pun juga sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengkhotbah pun juga merindukan suasana khotbah itu ada orang yang ada di depan saya, ada orang yang mendengarkan secara langsung khotbah saya. Jadi memang situasi ini, yuk bersabar dulu, kita berdoa supaya COVID-19 bisa boleh betul-betul hilang dari bumi pertiwi, dari dunia ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di dalam kitab Ibrani ini, kalau Bapak Ibu melihat berbicara mengenai siapa penulisnya, memang di beberapa sumber teologi, buku teologi yang ada, belum ada semacam kepastian siapa penulisnya. Ada yang berkata Paulus, ada yang berkata Apolos, ada yang berkata Lukas, dan segala macam. Memang ada perdebatan mengenai siapa penulisnya. Tetapi saya percaya kita tidak perlu memperdebatkan siapa penulisnya, Bapak Ibu. Yang pasti ini adalah firman Tuhan, ini adalah dari Tuhan Yesus. Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi, jadi ditujukan pada orang-orang Kristen Yahudi yang saat itu sedang berada di perantauan. Jadi mereka tidak ada di wilayah Israel. Kemungkinan besar mereka sedang berada di wilayah atau kota Roma, Bapak Ibu, di wilayah Italia.
Nah, sebagai orang Kristen saat itu Bapak Ibu, di bawah penjajahan daripada Romawi, di bawah Kaisar Nero, keadaan mereka sebagai orang Kristen itu betul-betul menyedihkan, bahkan betul-betul mengalami penyiksaan yang luar biasa. Dari beberapa buku yang pernah saya baca, jikalau pada waktu itu ada orang Kristen ketahuan bahwa dirinya adalah Kristen Bapak Ibu, hal yang paling sederhana atau hal yang paling ringan adalah mereka akan dihukum mati di tempat. Kenapa saya katakan ini menjadi sesuatu yang sederhana? Karena hukuman-hukuman yang lain yang lebih berat, lebih ngeri. Ada yang ditangkap kemudian mereka diadu di sebuah kolosium atau sebuah stadion, diadu dengan yang namanya serigala, diadu dengan harimau, diadu dengan singa seperti itu, dan kemudian ditonton oleh orang banyak. Ada yang kemudian ditangkap, kemudian badan mereka dilumuri oleh gala-gala, dilumuri oleh ter seperti itu, aspal, kemudian dijadikan sebagai semacam obor, sebagai semacam kayak lampu, kemudian dibakar hidup-hidup untuk menerangi kota Roma. Jadi itu adalah penyiksaan-penyiksaan yang harus dialami, yang harus diterima oleh orang-orang Kristen di wilayah Roma. Dan itu menyebabkan banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi gentar Pak Ibu. Sehingga banyak orang kemudian mulai meninggalkan iman mereka, meninggalkan kekristenan, dan kemudian kembali lagi ke keyakinan mereka yang lama. Jadi banyak orang-orang Kristen Yahudi karena takut dianiaya, karena takut kemudian diancam, dan mereka meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus, kembali kepada situasi mereka menyembah atau beragama Yudaisme. Jadi Bapak Ibu harus bedakan antara Yudaisme dan juga Kristen. Karena kalau Yudaisme berarti merujuknya sebenarnya kepada perjanjian lama, tapi kalau Kristen sebenarnya kalau konteks pada waktu itu merujuk pada orang-orang yang percaya terima Tuhan Yesus. Nah, di tengah-tengah situasi bagaimana orang-orang Kristen pada waktu itu sedang dianiaya begitu luar biasa, di tengah-tengah mereka menghadapi ancaman hidup dan mati, dan ada beberapa yang mulai meninggalkan iman kekristenan mereka, penulis kitab Ibrani ini menulis kitab ini untuk dia memberi penghiburan, memberikan kekuatan, mendorong setiap orang percaya atau orang Kristen pada waktu itu untuk terus bertahan, untuk terus setia, untuk kemudian terus berpegang di dalam iman mereka kepada Kristus. Mungkin situasi zaman kita sekarang tidak seganas daripada orang-orang Kristen di zamannya kitab Ibrani. Bapak, Ibu, dan saya memang sementara dilarang untuk beribadah, tetapi Bapak Ibu harus lihat konteksnya adalah Bapak, Ibu, dan saya dilarang beribadah di tempat umum, beribadah di gereja, beribadah di tempat yang ramai. Kenapa? Karena ada faktor itu bisa memicu yang namanya penularan corona, sehingga pemerintah melarang kita untuk beribadah di tempat yang umum. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saya beribadah di rumah masing-masing, itu masih boleh Bapak, Ibu. Jadi yang dilarang adalah bukan ibadahnya, tetapi yang dilarang adalah tempatnya, karena ini berkaitan dengan penularan virus corona. Jadi oleh karena itu Bapak, Ibu, mari kita bisa melihat nasihat yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani ini kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, yang saya percaya masih relevan untuk kehidupan kekristenan kita pada hari-hari ini. Ibrani pasal yang 10 ayat 24-25, nanti kita melihat ada 3 hal yang dinasihatkan kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu, yang juga perlu untuk menjadi perhatian daripada Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang Kristen zaman sekarang ini di dalam situasi menghadapi corona ini. Mari kita akan lihat satu persatu, saudara. Saja Bapak, Ibu, untuk melihat di dalam ayat yang ke-24. Mari Bapak, Ibu, saudara perhatikan ayat yang ke-24.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Coba Bapak Ibu kasih sebuah note atau sebuah garis merah, garis bawah di kalimat ini. Marilah kita saling memperhatikan. Di dalam ayat 24 ini, hal yang pertama yang Bapak Ibu Saudara lakukan, saya lakukan adalah marilah kita saling memperhatikan. Bapak Ibu, kita harus akui dengan jujur, kita harus akui dengan terbuka bahwa kecenderungan daripada manusia, kecenderungan daripada hati kita Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang tidak aman, di tengah situasi bencana, seringkali kita akan lebih bersifat individualis, di mana Bapak Ibu dan saya seringkali akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga dan kemudian melupakan orang-orang lain. Tetapi nasihat daripada firman Tuhan pada saat ini mendorong Bapak Ibu dan saya untuk saudara saling memperhatikan. Dan kata saling memperhatikan itu berarti ada hubungan timbal balik dari satu orang ke orang yang lain. Jadi bukan hanya sekedar berjalan satu arah saja, tetapi hubungannya timbal balik. Jadi di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah komunitas, mari kita saling memperhatikan. Jadi kalau sebelum virus corona ini merebak, Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah memperhatikan satu dan yang lain, mari tingkatkan perhatian itu. Atau kalau yang kemarin-kemarin belum memperhatikan, hari-hari ini mari perhatikan mereka. Perhatikan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan rohani kita yang mungkin Bapak Ibu melihat, oh hari-hari ini kayaknya sahabatku, temanku, si A, si B, si C, mungkin hari-hari ini karena jarang berjumpa, jarang bersekutu, jangan-jangan imannya sudah mulai meleret, jangan-jangan kehidupan doanya sudah mulai hilang. Yuk perhatikan mereka satu dan yang lain. Walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, Bapak Ibu bisa gunakan media sosial, Bapak Ibu bisa gunakan gadget Bapak Ibu via WhatsApp, via Facebook, Instagram, dan juga aplikasi yang lain. Tanyakan mengenai apa yang mereka rasakan hari ini, apa yang mereka pikirkan hari ini, dan berikan perhatian, berikan kekuatan untuk mereka. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita Bapak Ibu dan saya saling memperhatikan dan kita saling mendorong di dalam sebuah kasih untuk pekerjaan yang baik. Jangan sampai teman-teman kita gugur di dalam imannya karena apa? Tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang boleh saling memperhatikan, boleh saling mendorong satu dengan yang lainnya. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Jadi mari cara baik-baik, hal yang pertama adalah mari kita saling memperhatikan. Hal yang kedua, mari kita lihat ayat yang 25 di kalimat yang pertama, kalimat bagian pertama ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Hal yang kedua adalah Bapak Ibu dan saya dinasihati untuk apa? Janganlah kita meninggalkan atau jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sedikit saya akan mengulas background daripada orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula Bapak Ibu, di saat mereka sedang menghadapi aniaya daripada orang-orang Romawi. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah iktus atau Bapak Ibu sudah pernah melihat lambang ikan, Bapak Ibu saudara, kata iktus itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia berbicara mengenai Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Juru Selamat. Yesus Kristus
Yesus Kristus putra Allah Sang Juru Selamat. Minimal saya lupa kepanjangan daripada itu. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah Yesus Kristus putra Allah Sang Juru Selamat. Nah, ada kisah di balik kata iktus ini, Bapak Ibu. Jadi kalau orang-orang Kristen pada waktu itu, di mana mereka sudah tidak bebas untuk beribadah di sinagog seperti itu, maka mereka akan melakukan ibadahnya itu di tempat-tempat rahasia. Salah satunya adalah bagaimana mereka beribadah di sebuah tempat yang namanya katakombe. Katakombe itu adalah semacam kuburan, tetapi kuburannya memang berbeda dengan kuburan kita di Indonesia. Jadi di makam, di mana makam itu ada di bawah tanah dan ada ruangan-ruangannya. Jadi mereka, orang-orang Kristen itu kemudian beribadahnya di katakombe atau di makam itu. Jadi setiap kali mereka akan mengadakan ibadah, mereka kemudian akan membawa simbol atau ikan itu, iktus itu, kemudian dia akan tunjukkan kepada orang-orang Kristen lainnya. Kenapa mereka pakai simbol itu? Karena kalau sampai ketahuan mereka jadi orang Kristen, mereka akan dijatuhi hukuman mati, seperti itu, akan disiksa. Jadi setiap kali menunjukkan kode, mereka bertanya tempatnya di mana, kemudian hari apa, jam berapa, dan segala macam. Sehingga mereka di tengah situasi mereka menghadapi ancaman penyiksaan, ternyata mereka tetap beribadah. Jadi nasihatnya adalah bagaimana kalau kita meneladani orang-orang Ibrani zaman itu, mari kita juga meneladani supaya kita di tengah-tengah situasi pandemi corona ini, mari kita tetap beribadah. Walaupun tidak bisa beribadah di gereja, mari kita tetap beribadah di tempat di mana kita berada. Dan kita bersyukur kita sudah dibantu dengan beraneka ragam alat-alat bantu yang luar biasa dengan teknologi yang canggih hari-hari ini, sehingga Bapak Ibu dan saya walaupun tidak bisa berjumpa dengan tatap muka, terus saya masih bisa berjumpa melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui YouTube, dan segala macam. Jadi dengan alat-alat bantu ini, mari janganlah kita, Bapak Ibu dan saya, meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah sama seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini, jangan kemudian corona dijadikan sebuah alasan, dijadikan sebuah alibi, kemudian Bapak Ibu tidak beribadah, ya. Bapak Ibu dan saya di tengah corona harus wajib beribadah, dan bahkan mari di tengah-tengah situasi yang Bapak Ibu merasa aku sedang kurang waktu untuk beribadah, aku sedang butuh asupan firman Tuhan, banyak berdoa, banyak beribadah, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus lihat adalah tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hal yang ketiga, setelah Bapak Ibu dan saya diminta untuk saling memperhatikan, yang kedua tadi diminta kita jangan meninggalkan ibadah, hal yang ketiga adalah Bapak Ibu dan saya kita diminta untuk saling menasihati. Berilah nasihat kalau Bapak Ibu melihat ada saudara, ada sahabat yang sedang mengalami krisis, baik krisis mental, krisis kepercayaan diri, mengalami ketakutan menghadapi krisis kesehatan, berbicara mengenai corona ini. Mari salinglah kita menasihati, dan nasihati dengan hati yang lembut, dengan perkataan-perkataan yang bijaksana. Dan semakinlah kita berbuat dengan giat. Artinya apa? Semakin kita harus berjuang. Nasihati mereka. Karena di situasi pandemi corona ini banyak orang khawatir, banyak orang mengalami kecemasan, banyak orang kehilangan mata pencarian, banyak orang kehilangan yang namanya waktu di mana mereka mengalami kegoncangan yang luar biasa. Adalah bagian yang indah hari-hari ini adalah Bapak Ibu dan saya, mari beri nasihat untuk mereka. Dan dikatakan giatlah sampai menjelang hari Tuhan yang mendekat. Memang kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan hadir. Kita tidak tahu hari Tuhan itu akan datang kapan, kiamat itu akan datang kapan, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, hari Tuhan pasti akan ada. Bapak Ibu dan saya, kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan ada.
Kita tidak akan tahu bagaimana krisis ini berakhir. Tetapi yang pasti adalah mari kita terus giat untuk kemudian memberikan nasihat kepada satu yang lain. Jadi pada kesempatan saat ini, mari Bapak Ibu, mari kita lakukan tiga ini. Saling menasihati Bapak Ibu, saling memperhatikan satu dan yang lain, jangan tinggalkan ibadah, saling menasihati satu dan yang lain. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu, saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan sabda firman-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di mana Tuhan boleh memberikan kepada kami perlindungan, keselamatan untuk diri kami, untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya bangsa dan negara kami boleh dilalukan daripada virus corona ini. Kiranya Tuhan berkati untuk Pak Jokowi, untuk pemerintahan yang ada, berkati untuk tenaga medis, Tuhan berikan anugerah-Mu untuk yang sakit oleh karena corona itu juga jamah sembuhkan, dan yang Tuhan juga lindungi. Terima kasih, kami menyerahkan semua dalam kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara, tetap sehat, tetap kuat, tetap percaya akan Tuhan Yesus. Amin.